Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin yang saya muliakan, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus para kiai, guru-guru tetap Al-Mukarram, Kiai Haji Muhammad Ja'far, Kiai Haji Habibi, Ustadz Abdul Hamid, Bapak Haji Basroin, Ustadz Haji Thohir, hadirin yang insyaallah wal hadirat semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada pagi yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Fatwa. Karenanya tanpa berpanjang kalam, marilah kita lanjutkan dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan keturunan yang soleh-solehah. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafun as-salihun, syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4 di antara tantangan fatwa, qillatuh timamil muftin, itu ya. Betul? Bukan. Ininya kalimatnya. Sini. Sini. Oh, sini. Udah lewat, kemarin udah dibaca. Lima belas. Kemarin mana? Kemarin kan mufti. Ya. Mana? Oh, sini ya? Iya. Oh ya. Nah, halaman berapa? Halaman 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Nabi kemarin kadang-kadang ketika menjawab satu hukum, pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Wa dzalika liikhtilafi ahwalis sa'ilin. Nabi kenapa ketika waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujibu 'anis su'alil wahid, ya, menjawab satu soal satu, bi ajwibatin mukhtalifatin, tapi dengan jawaban yang berbeda-beda. Ya. Wa dzalika liikhtilafi ahwalis sa'ilin, yang demikian itu karena memang keadaan orang yang bertanya juga berbeda-beda.
fahuwa yujibu kulla sa'ilin bima yunasibu halah. Maka Nabi itu kalau menjawab satu pertanyaan, kalau berfatwa kepada seseorang yang bertanya, maka beliau akan menjawab sesuai dengan kondisi si penanya. Nah, kemarin saya udah bilang, ada orang nanya, ya Rasulullah, amal yang paling afdal apa? Gitu kan. Kadang-kadang Nabi jawab, jihad fi sabilillah. Ada orang lain lagi datang dijawabnya as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Nanti yang datang lain lagi jawabannya adalah sodako. Nah, kenapa bisa beda-beda? Ya karena memang si penanya lain-lain. Boleh jadi ketika Nabi menjawab jihad fisabilillah, memang buat dia yang afdal jihad. Atau ketika misalnya yang datang orang yang masih punya orang tua, Nabi jawab, amal yang afdal bagi kamu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang datang orang kaya, maka jawaban Nabi kalau ditanya apa amal yang paling afdal adalah bersedekah. Jadi lain-lain. Kalau orang yang memang ini kelihatannya sama sholat kurang ngejaga, Nabi melihat, maka jawabannya ya sholat pada waktunya. Nah, itulah bagaimana seorang mufti mestinya dia mengikuti Nabi ketika menjawab satu hukum, dia juga harus melihat si penanya. Bersama kayak kiai, ditanya santrinya, Pak Kiai, kalau pondok yang bagus di mana ya buat pesantrenin anak? Ya tadi itu kiai yang ditanya tentang pondok yang bagus, dia harus lihat siapa yang nanya, keluarganya bagaimana, latar belakang ekonominya bagaimana. Kalau yang nanya ini keluarga ustaz atau orang yang kelihatannya senang sama ngaji, mungkin pondoknya dikasih yang ngaji kitabnya kuat. Oh, kamu ke Jawa Tengah sono di Sarang, di Kajen, di Magelang, atau kalau Jawa Timur Lirboyo, Pelosok, Sidogiri, Jombang, kan gitu kan. Tapi kalau dia ini orang Jakarta, keluarga biasa, pegawai, pedagang, yang penting anak ini punya basic agama, mungkin nanti kuliahnya bisa ke UI atau nanti ke UGM atau mungkin bisa jadi yang lain-lain. Oh, mungkin mondoknya di sini aja, Darul Najah, Darul Rahman, atau ya di Jawa ada juga yang begitu kayak di Mojokerto. Maka kiai akan nunjukin di mana sesuai dengan yang pantas bagi orang itu. Jangan cuma satu, dipikir pondok ya cuma itu doang karena kiainya taunya itu doang. Pondok saya aja dulu lah, ternyata pondok yang tempat kiainya mondok belum tentu cocok sama anak itu. Nah, begitu juga seorang mufti ditanya satu hukum fikih misalnya, dia harus lihat ini yang nanya madhabnya Syafi'i, Hanafi atau Hambali. Maka kalau dia bertanya tentang satu hukum akan dijawab sesuai dengan orang itu. Dari mana Bapak? Saya dari sini. Oh, madhabnya Syafi'i. Maka menjawabnya secara hukum fikih Syafi'i. Apalagi Indonesia, dijawab. Tapi kalau nanti yang datang itu mungkin madhabnya atau datang dari daerah yang bermadhab Hanafi, maka mufti juga harus menjawabnya dengan jawaban madhab Hanafi. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi orang itu harus tahu situasi dan kondisi. Kadang-kadang ada orang itu yang dia kaku di tempat yang semestinya tidak kaku. Ada orang itu punya sifat kaku di tempat yang semestinya lentur. Sebaliknya ada orang lentur di tempat yang semestinya dia harus kaku.
Ini kipas angin bisa dimatiin ya, berisik ya. Suaranya jadi ke arah ya. Suara speaker. Hah? Iya. Hah? Ini suaranya ini bukan. Oh lain. Cek. Oh lah, dari kemarin kok. Kira itu biasanya saya kalau di TV ini di sini ya. Jadi kadang-kadang ada orang itu salah ya ketika dia menjelaskan satu hukum, dia kaku di tempat yang mestinya lentur, atau dia lentur di tempat yang mestinya kaku. Ada satu hal yang mestinya kita kaku. Artinya kaku itu memang sudah tidak ada pilihan. Haramnya zina itu kaku. Nggak ada orang bilang zina boleh karena kepepet, itu nggak ada. Ya, paham nggak ini kira-kira? Ya haram. Nah, tapi dalam hal-hal misalnya yang sifatnya lentur, mestinya orang jangan kaku. Walaupun dia madhabnya Syafi'i, kalau dalam kondisi tertentu memang tidak bisa menggunakan madhab Syafi'i, mestinya dia jelaskan pakai ada madhab Hanafi gitu. Mestinya begitu, mestinya begitu. Jadi tidak kaku. Misalnya gini, dalam madhab Syafi'i sentuhan laki perempuan batal, mau suami istri apalagi sama yang bukan istrinya, kecuali sama mahram, emak, adik perempuan, bibi, ponakan. Ada orang kaku, udah tahu dia tanya, Pak, saya ini nanti mau berangkat umroh Pak Ustaz, Pak Kiai. Nah, namanya umroh itu tawaf. Tawaf itu kumpul orang banyak. Orang banyak saya nggak kenal, kadang-kadang lagi muter kesenggol, batal kan? Ada nggak pandangan lain yang membolehkan senggolan itu nggak batal kalau nggak sengaja? Muftinya yang ditanya, ustadznya, kiainya kaku di tempat yang mestinya lentur. Paham nggak ini kira-kira? Nggak ada. Lu madhab Syafi'i kan? Ya udah, dari sononya batal, udah gitu. Lah terus kalau batal saya wudu balik lagi, ya begitu, wudu begitu, pahalanya banyak, begitu katanya. Lantas kalau baru 1-2 senggolan lagi lah, ya begitu. Kalau nggak mau senggolan lu pakai ini katanya, apa namanya, sarung tangan, kayak. Terus dia tangannya kesenggol. Gimana kalau senggolannya yang lain, bagian sini ke kaki lu pakai kaos kaki, waduh ribet banget. Ini namanya orang berpandangan kaku di tempat yang mestinya apa namanya tuh. Andai kata dia tahu, dia bisa jawab, oh ya sudah, kalau lagi di Mekah kamu boleh ikut madhab lain, pandangan imam lain, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Sentuhan suami istri atau dengan perempuan lain tidak batal kalau tidak sengaja. Itu jadi enak saudara-saudara. Jadi nah, mufti begitu. Nah, kadang-kadang seorang mufti juga dia harus melihat kondisi orang yang bertanya. Dia nanyanya ini tujuannya apa? Dulu ada cerita, ya, seorang ulama, saudara-saudara, ditanya tentang satu hukum, persisnya sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya satu hukum, lalu beliau menjawab orang yang bertanya ini, cara menjawabnya dengan cara yang jauh memandang orang itu. Kalau saya jawab begini nih, ntar dia gimana nih? Dia maunya apa nih? Tujuannya apa? Begitu.
Jadi sahabat Ibnu Abbas satu saat ditanya orang, dia bilang gini, wahai sahabat Ibnu Abbas, kalau ada orang pernah membunuh orang, apakah dia masih bisa bertaubat? Ini kalau standar jawaban kan bilangnya bisa ya, bisa gak kira-kira? Bisa. Sahabat Ibnu Abbas ditanya dua orang, pertanyaannya sama. Kalau ada orang membunuh orang, apakah dia bisa bertaubat? Ternyata pada dua orang yang bertanya itu, saudara-saudara, sahabat Ibnu Abbas menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Pada yang satu bilang bisa. Nah, itu kan ayatnya yang ada di surah Al-Furqan itu. Ya. Ada orang yang membunuh itu berzina, ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Yang tanya pertama, kalau ada orang pernah membunuh, kira-kira kalau dia taubat diterima apa tidak? Ibnu Abbas bilang diterima. Dalilnya tadi, barang siapa orang yang pernah membunuh orang, pernah berzina, bahkan pernah musyrik menyembah selain Allah, tapi kemudian dia tobat, sebenar-benar tobat, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa-dosanya, sayyi'atnya yang pernah dia lakukan, hasanat diganti dengan kebaikan, artinya diampuni. Yang bertanya pertama begitu. Giliran yang satu, wahai sahabat Ibnu Abbas, saya ini dulu kalau ada orang membunuh orang, kira-kira kalau dia tobat diterima apa enggak? Enggak. Kok bisa naik? Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Rupanya sahabat Ibnu Abbas tahu orang yang nanya. Orang yang pertama memang orangnya benar-benar mau tobat. Maka ketika dia bertanya itu, bertanya didasari kesungguhan, dia pengen tobat. Paham gak ya? Yang satu dia nanya buat dalil. Dia sebenarnya mau ngamplong orang, dia mau ngebunuh orang, tapi nanya dulu. Kalau saya ngebunuh orang, atau kalau ada orang ngebunuh orang, kemudian dia tobat, diterima enggak? Ibnu Abbas tahu kalau saya kasih jawaban diterima tobatnya, dia ngebunuh. Buat dalil, paham ya? Kalau ditanya, lu kok ngebunuh? Kata Ibnu Abbas, yang penting habis itu tobat. Paham ya? Jadi hati-hati. Makanya kadang-kadang ngomong itu harus hati-hati. Menjelaskan hukum itu pada siapa? Nanti takutnya dipakai dalil. Paham nggak kira-kira? Nah itulah yang dikatakan para ulama. Nabi itu ketika menjawab, pertama beliau akan melihat keadaan yang menjawab. Jawabannya akan berbeda-beda, baik buat dia saat ini, ya itu kenapa dikasih jawaban berbeda, termasuk nanti an-nazar ila ma'alatil af'al,
kepada sesuatu yang akan datang di masa yang akan datang maksudnya. Kalau saya jawab begini, takutnya jawaban saya dipakai dalil. Paham ini kira-kira? Iya. Makanya saya kalau ditanya orang bagaimana hukumnya laki-laki kawin lagi, saya akan lihat dulu potongannya. Pak Ustadz, Pak Kiai, laki-laki itu kalau kawin lagi kira-kira dosa apa enggak? Saya lihat dulu potongannya. Potongannya dipakai dalil atau bukan jawaban saya ini. Paham nggak kira-kira? Ah, iya. Iya. Kalau melihatnya nih orangnya emang nafsu pengen kawin, nafsunya kuat. Nafsu kuat tenaga. Nafsu kuat, adilnya kurang. Nafsu kuat, duitnya nggak ada. Paham nggak kira-kira? Emang kalau dijawab kawin lagi boleh, wah bahaya. Tapi kalau yang nanya duda, istrinya meninggal, pensiunan, duitnya banyak, anaknya udah pada gede, dia nanya kalau saya kawin lagi gimana Pak Kiai? Jawabnya gimana kira-kira? Ya ntar saya cari janda jamaah saya di Papua, begitu. Mau nggak Bu? Ini ada duda nih, duda pensiunan, duitnya banyak, anaknya udah gede, kontrakannya ada 50 pintu. Mau nggak Bu? Aku mau. Lagi, jadi cara menjawabnya begini, dilihat dulu siapa orangnya. Pertanyaannya sama kan? Jawabannya lain. Lah begitulah seorang mufti ketika dia menjawab hukum. Ya. Wa qad tadafaratil adillatu minas sunnati ala wujubi mura'atihi wa qad la'adha ulama'ul muslimina min salafi hadhihi al-ummah wa ala ra'sihim as-sahabah radhiyallahu anhum wal a'immatul mujtahidun min ba'dihim hadzal waqti. Ya. Dan yang dilakukan Nabi itu juga diikuti oleh para sahabat ketika berfatwa, para ulama-ulama kayak Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Ketika berfatwa enggak sembarangan. Oleh karenanya wa yadullu ala dzalika ikhtilafuhum fil ahkam allati kanu yusdirunaha nadran li ikhtilafi waqi'il mas'alati aw halis sa'il. Oleh karenanya dari situ kita bisa tahu kenapa terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat para ulama itu ya kadang-kadang adalah karena berbedanya sudut pandang. Ya, sudut pandangnya berbeda. Kadang-kadang satu hukum di Jakarta boleh, di kampung boleh jadi nggak boleh. Atau di kampung boleh, di Jakarta nggak boleh. Karena masyarakat Jakarta sama masyarakat kampung kebiasaannya, adatnya, perilakunya beda-beda. Maka cara menjawabnya juga harus berbeda-beda. Nah, disitulah. Huna li'annahum yattabi'una bi Rasulillah wa dzalika li'annahum yattabi'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi istinbatil ahkam syar'iyyah wa sara ala nahjihim fi dzalika al-a'immatul mujtahidun wa min huna na'lamu anna al-waqi' asasul fatwa alaihi yanbani wa minhu yantaliq wa ala hasabi tasawwurihi wa fahmihi yatanazzal wa sya'nul mufti fil adyan ka sya'nit tabibi fil abdan takhtalifu 'indahu al-ahwal wa yakhtalifu hibbuha. Ya, saudara-saudara, ya. Dari sini kita tahu ya, para sahabat itu dan juga para ulama ketika menjawab satu hukum atau berfatwa pada hakikatnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beristinbat dan mengikuti jalannya. Ya. Kenapa? Ya karena memang yang dipakai dasar adalah waqi'. Apa sih peristiwanya itu seperti apa? Dan seorang mufti, seorang kiai, seorang ulama itu mestinya kalau menjawab hukum dari jamaahnya ya mirip seperti seorang dokter. Dia harus nanya keluhannya apa,
yang dirasa apa. Nah, karena kalau dokter orang datang asal dikasih bodrek semua. Dokter saya badan kurang enak, bodrek. Padahal badan kurang enak kadang-kadang palanya, betul kan? Kadang-kadang pegel, bodrek semua. Ada orang bilang, Bu kalau berobat di mantri sono, obatnya sama semua katanya. Iya. Nah, itu sebenarnya sembuhnya bukan karena obat, sembuhnya karena penyakitnya udah bosan. Jadi kadang-kadang ada orang yang sembuh berobat itu bukan karena obat, karena penyakitnya udah bosan, udah mati sendiri. Oh bahaya kalau ada dokter begitu. Nah, sama kayak ada seorang mufti, jawabannya dia tidak cek orangnya. Nah, ini. Saudara-saudara, jadi harus beda-beda diperiksa, obatnya juga lain-lain. Faida ahsana taswiraha wa tashkhisaha ahsana ilajaha. Kalau seorang dokter dia tahu kondisi pasien, maka ngobatinnya gampang. Begitu juga faida arafa da'aha asaba dawa'aha. Kalau dia tahu obatnya. Wa kadzalikal mufti yanzuru fi kulli waqi'in kulla fatwa fa idza fahima waqi'aha adraka taswiraha wa adraka ba'da dzalika takyifaha wa tanzilaha. Fakana la budda lil mufti an yakuna aliman muttali'an ala ahwali asrihi, 'arifan bi a'rafihi wa bi'atihi wa mudrikan li wasailihi wa adawatihi. Nah, oleh karenanya mufti juga sama. Dia harus tahu kondisi yang bertanya, keadaannya. Di samping dia juga tahu zaman yang dimana dia hidup itu seperti apa. Dia juga harus punya alat-alat untuk berfatwa. Jadi nggak sembarangan.